Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak kelas 5 dan 5B? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Materi tematik sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Pembelajaran 3 itu membahas tentang pengaruh kegiatan ekonomi, keuntungan kegiatan ekonomi, keberagaman sosial. Nah, sekarang kita masuk ke pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya disebut aktivitas ekonomi. Aktivitas atau kegiatan ekonomi itu meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan membuat barang. Contoh, petani, pengrajin, dan pengusaha. Semua kegiatan tersebut merupakan termasuk kegiatan menghasilkan barang atau produksi. Orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut produsen. Tujuan kegiatan produksi adalah menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya pembuatan sepeda. Selanjutnya, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Tadi contoh dari produksi kan ada pembuatan sepeda. Nah, setelah sepeda dibuat itu kan harus dipasarkan kan, harus dijual ke orang lain kan. Nah, itulah tugasnya distribusi. Distribusi ialah menyalurkan barang yang menjual. Jadi yang menjual sepeda setelah sepeda tadi diproduksi lalu dijual. Nah, itu tugasnya si produksi distribusi. Orang yang menjual sepeda tadi atau menyalurkan barang tersebut disebut distributor. Selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang. Kegiatan memakai dan menikmati barang dan jasa tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Yang tadi produksi menghasilkan, distributor menyalurkan. Nah, konsumsi itu yang memakai, yang pembelinya. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki suatu barang tetapi tidak menikmati karena akan dijual lagi tidak termasuk dalam kegiatan konsumsi. Jadi kalau misalkan kamu beli barang tapi barang itu mau kamu jual lagi, itu kamu bukan konsumsi ya. Contoh kegiatan konsumsi adalah orang-orang yang membeli sepeda yang dibuat oleh pabrik sepeda dan dijual oleh toko sepeda. Yang tadi Ibu Guru bilang yang menjual sepeda itu distributor. Jadi yang menghasilkan sepeda produksi, yang menjual sepeda itu distributor, dan yang menggunakan atau membeli itu konsumen. Bilangnya konsumen ya, orangnya. Orang yang menggunakan itu konsumen. Tapi kegiatannya itu konsumsi, kegiatan memakai barang. Nah, orangnya itu konsumen. Selanjutnya, membuat peta pikiran tentang kegiatan ekonomi. Di sini kamu bisa baca ya, peta pikiran juga kita sebelumnya sudah membahas tentang peta pikiran. Kamu juga sudah tahu cara-cara membuat peta pikiran. Ntar bisa kamu baca dulu sendiri. Selanjutnya ada keberagaman dalam kegiatan ekonomi, ada teks di halaman 130. Itu bisa kamu baca ya, keberagaman. Karena kalau misalkan Ibu Guru baca di sini, waktunya nggak cukup, videonya nanti agak banyak makan durasinya ya, jadi bisa kamu baca sendiri ya. Selanjutnya ada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di lingkungan, di halaman 133. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam, ada yang melimpah atau ada yang terbatas. Potensi daerah harus dikembangkan. Misalnya, potensi ekonomi. Potensi ekonomi berkaitan dengan sumber daya alam. Potensi ekonomi daerah adalah sumber daya daerah yang bernilai ekonomis. Ekonomis artinya dapat dijadikan sumber penghasilan dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Potensi ekonomi tiap daerah berbeda. Penyebabnya adalah perbedaan keadaan alam dan sumber daya alam. Tuh perbedaannya. Selanjutnya kita lihat cara menghargai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Kita lihat dulu ya, ini keberagaman ekonomi tadi udah ya, ntar bisa kamu baca ya. Nah, setiap daerah memiliki potensi daya sumber daya alam tadi yang Ibu Guru jelaskan tadi ya. Potensi daerah harus dikembangkan, misalnya potensi ekonomi. Potensi ekonomi berkaitan dengan sumber daya alam. Selanjutnya ada potensi ekonomi daerah adalah sumber daya daerah yang bernilai ekonomis.
Ekonomis artinya dapat dijadikan sumber penghasilan dan bermanfaat bagi banyak orang. Potensi ekonomi tiap daerah berbeda. Penyebabnya adalah perbedaan keadaan alam dan sumber daya alamnya. Nih, coba amati lingkungan tempat tinggalmu karena kita kurang kondusif ya lingkungannya karena lagi disuruh stay at home semua. Jadi ini bisa dilewatin aja, nggak apa-apa. Selanjutnya, nih, cara menghargai pelaku usaha dalam kegiatan usaha ekonomi orang lain. Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dan tidak iri atas keberhasilan orang lain. 3. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. 4. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif yang orang tersebut. Nah, ntar kamu, karena kita masih sendiri-sendiri, kita nggak bisa berdiskusi ya. Bacalah teks halaman 136. Nih, ntar kamu baca nih. Menghargai keberagaman sosial budaya dalam masyarakat. Keberagaman sosial dan budaya dalam masyarakat merupakan kekuatan. Hal ini tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara. Sejarah telah membuktikan persatuan dan kesatuan bangsa ternyata dapat mengusir penjajah. Jadi, karena persatuan dan kesatuan bangsa, kita bisa mengusir penjajah. Nah, apa manfaat persatuan dan kesatuan? Untuk membuktikan ya, coba lakukan kegiatan berikut. Oh, di sini ada nih kegiatan nih. Ada gambar anak megang satu buah batang lidi. Patahkan tuh lidinya tuh. Kesimpulannya apa? Bisa ya. Satu buah lidi itu dipatahkan gampang. Tapi gambar kedua kita lihat. Lidinya tuh banyak. Satu ikat bisa ratusan. Coba kamu patahin. Bisa nggak? Mudah nggak? Enggak. Nah, itu yang disebut persatuan dan kesatuan. Jadi kalau satu itu gampang dikalahkan, tapi kalau banyak itu tidak gampang dikalahkan. Itulah persatuan dan kesatuan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kelima. Pembelajaran kelima itu mengetahui tingkatan pemborosan air. Keberadaan air sangat penting dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menggunakan air dengan boros. Kamu juga tidak boleh membuang-buang air hanya sekedar untuk bermain. Coba bayangkan, apakah akibatnya jika terjadi kelangkaan air bersih atau sampai kehabisan air di sekolahmu? Nah, buatlah beberapa perkiraan atau prediksi keadaan apakah yang akan terjadi jika pada suatu hari di sekolahmu tidak ada air. Ini bisa kamu baca dan langsung jawab aja ya. Rumput dan tanaman di sekolah, prediksinya gimana tuh kalau nggak ada air? Bisa tumbuh nggak? Enggak kan? Itu bisa dibaca, ntar kamu bisa jawab sendiri ya. Biasanya kita interaksi nih. Kalau yang seperti ini biasanya kita langsung interaksi aja. Karena kita jarak jauh, itu bisa kamu jawab sendiri aja ya. Ayo membaca. Banyak kegiatan manusia yang menggunakan air. Dapatkah kamu menyebutkannya? Lihat. Yang pertama ada di halaman 139. Nyalakan keran seperlunya. Yang kedua, ganti keran yang bocor. Yang ketiga, tampung air. Keempat, segera perbaiki bak yang bocor. Kelima, manfaatkan air buangan. Keenam, gunakan air seperlunya. Ketujuh, sistem 2 pembilasan air. Kedelapan, cuci tangan dalam wadah. 9, gunakan pancuran air. 10, siram tanaman di pagi dan sore hari. Semua itu adalah kegiatan yang menggunakan air, kegiatan manusia yang menggunakan air. Jadi air banyak kegunaannya ya. Berdiskusi karena kita nggak dalam kelas ya, jadi nggak bisa berdiskusi. Selanjutnya, langkah-langkah membuat gambar cerita ada di halaman 144. Kalian bisa dibuka ya. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Pertama itu persiapkan bahan dan alat.
Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kamu tentukan dahulu jenis teknik yang akan kamu gunakan, teknik basah atau teknik kering. Setelah itu baru persiapkan alat. Kedua, menentukan tema. Pemilihan tema akan menentukan gambar yang akan kita buat. Penentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar atau pengalaman diri sendiri dan orang lain. Ketiga, pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya itu membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. Selanjutnya, penyelesaian gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, bisa kamu pilih tuh satu menurut kamu yang paling baik. Kemudian sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar itu terlihat tampak hidup. Lihat tuh, sketsa petani di sawah sebelum diwarnai. Nah, setelah diwarnai terlihat hidup kan? Terlihat bagus ya. Sini dulu. Pembelajaran kita sampai sini dulu ya. Nanti kita bertemu lagi di hari Jumat. Hari ini Ibu Guru nggak ngasih tugas ya. Jadi kalian bisa baca-baca kembali dari awal yang sudah Ibu Guru jelaskan di pembelajaran 3 sampai pembelajaran 5. Jadi masuk pembelajaran 6 Jumat besok latihan ya. Jadi hari ini Ibu Guru nggak ngasih tugas. Sampai sini dulu pelajaran tematik Ibu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.